Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Septi Hidayani dengan NIM 859188978 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai prinsip dasar pendidikan nasional serta isu-isu kontemporer pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan karakter, keterampilan, dan nilai yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurut saya, tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi juga menekankan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menghasilkan generasi yang cerdas sekaligus memiliki integritas dan kepedulian nasional. Namun, dalam praktiknya, dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai isu kontemporer. Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah perkembangan teknologi digital. Kehadiran teknologi memberikan banyak manfaat, seperti mempermudahkan akses informasi, mendukung pembelajaran daring, dan memperluas sumber belajar. Akan tetapi, perkembangan teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti ketergantungan terhadap gawai, penyebaran informasi yang tidak valid, hingga menurunnya interaksi sosial secara langsung. Selain itu, masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan maupun teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius. Jika dilihat dari perspektif filsafat pendidikan, berbagai persoalan tersebut perlu dipahami secara lebih mendalam. Filsafat pendidikan membantu kita untuk mempertanyakan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Apakah pendidikan hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki nilai tinggi, ataukah bertujuan membentuk manusia yang utuh dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat? Dan menurut pandangan saya, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan antara penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan pembentukan karakter. Teknologi seharusnya menjadi alat yang mendukung proses pembelajaran, bukan menggantikan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti pendidikan itu sendiri. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya menyadari bahwa peran guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi peserta didik. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna sehingga peserta didik tidak hanya memahami materi pembelajaran, tetapi juga mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan memiliki karakter yang baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas. Di tengah berbagai tantangan pendidikan saat ini, filsafat pendidikan dapat menjadi landasan untuk memahami dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, semua pihak, terutama pendidikan, perlu terus berupaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan selama saya menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.